Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Saifuddin Ibrahim membuat kegaduhan dengan video yang meminta 300 ayat dihapus dan direvisi. Menurut pendeta itu, ayat-ayat tersebut mengajarkan kekerasan dan terorisme. Ia juga menyebut pesantren adalah sumber terorisme. Ia meminta Menteri Agama mengatur kembali kurikulum di pondok pesantren. Penistaan Islam yang terjadi seolah tak ada habisnya. Terdapat banyak sekali kasus pelecehan dan penistaan yang ditimpakan kepada Islam, Al-Quran, dan kaum muslimin serta ulamanya. Hal-hal ini mengarah pada satu hal, yaitu Islamofobia. Walhasil, untuk sebagian ayat Al-Quran yang memuat konteks sanksi hukum dan politik dianggap ekstrim dan mengajarkan kekerasan seperti kisos, potong tangan, jihad, dan lain sebagainya. Jika Al-Quran adalah sebuah kitab yang tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan Islam beserta Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, patutkah sebagian ayat Al-Quran dikatakan mengajarkan kekerasan dan terorisme? Bagaimana umat muslim seharusnya memperdomani Al-Quran? Dan bagaimana menyudahi penistaan yang dilakukan musuh-musuh Islam? Pemirsa Media Umat Channel, tentu Anda semua sudah mengikuti berita ini, dan berita ini sangat viral di tengah umat Islam, dan membuat umat Islam dari beberapa kalangan juga merasa geram ya terhadap apa yang disampaikan oleh si pendeta Abraham Moses ini. Nah, kita akan membahas bagaimana apa yang dijadikan alasan dan juga bagaimana seharusnya kita kaum muslimin menyikapi hal tersebut. Telah hadir bersama kami para pembicara yang alhamdulillah sudah menyempatkan diri, pembicara yang sangat terkenal gitu di dunia akademisi. Beliau adalah Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Ini Profesor, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Iya. sehat. Malam hari ini kelihatan sangat cerah sekali untuk memberikan nanti perluasan cakrawala kita. Ya. Ya, kepada para pemirsa mohon maaf juga tadi banyak keluhan tentang suara yang kecil. Memang ada gangguan di mic-nya Pak Kiai, jadi mohon maaf. Insya Allah ini kalau Prof Suteki mic-nya sudah lumayan bagus gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi langsung saja nih Prof, dari sisi hukum ini, sebenarnya pernyataan dari Abraham Moses ini sudah masuk kategori penistaan agama atau seperti apa, Prof? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Kiai Muhyiddin yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah, juga Ustadz Abu Dedat, dan juga tadi sudah ada Ustadz Ismail Yusanto ya, dan para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya akan memulai dulu, status negara kita itu kan sebagai religious nation state, dan itu didasarkan pada apa itu kalau kita sebut sebagai ideologi namanya Pancasila, terutama sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu tadi berimplikasi bahwa ini adalah negara religius. Berarti apa? Mau nggak mau agama itu mesti memiliki status atau posisi yang istimewa di negara ini. Tidak bisa diabaikan peranannya dalam pengelolaan di bidang negara. Maka kita juga dikatakan kita bukan negara sekuler. Karena memang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu persoalan agama ini menjadi masalah yang serius, dan kita juga bisa mengatakan kejahatan terhadapnya itu bisa dikatakan sebagai serious crime. Ya, seperti terorisme itu dikatakan sebagai serious crime, bukan extraordinary crime, tetapi serious crime. Jadi kejahatan yang serius ini, Mas.
Mujianto. Jadi oleh karena itu ya, karena itu sebuah kejahatan, maka penistaan terhadapnya, apakah itu terhadap Allah, Tuhan, terhadap firman-Nya, terhadap nabinya, terhadap kitabnya, dan seterusnya, ini mesti dilarang dan kemudian apa? Yang melakukan mesti dipidana. Nah ini sebenarnya kalau persoalan penistaan agama itu sejak sebelum merdeka kita ya, itu ada fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah kalau nggak salah ya, tahun 1926 itu pernah mengeluarkan fatwa bagaimana kesesatan Ahmadiyah ya. Itu pernah juga, maka dari sebelum merdeka sampai kemudian merdeka, setelah merdeka tetap dipertahankan persoalan mengenai kita ingin ya penistaan agama terhadap agama itu tidak dilakukan karena memang risikonya besar sekali. Nah oleh karena itu hingga tahun 65 itu Pak Soekarno itu sempat mengeluarkan namanya PNPS ya, jadi penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 ya 1965 itu berisi tentang pencegahan penodaan terhadap agama. Yang kemudian itu dijadikan undang-undang meskipun ini sebuah penetapan, tapi kemudian di tahun 69 itu setiap penetapan presiden kemudian harus dianggap ya atau ditetapkan sebagai namanya undang-undang. Jadi kita menyebutnya ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1965 itu. Yang di dalamnya itu berisi tentang larangan untuk seseorang atau kelompok orang melakukan penistaan terhadap agama. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh saudara Saifuddin ini, ya tadi dikatakan Abraham Moses ya. Ya. Nah, dikatakan itu juga bisa dikatakan sebagai penistaan terhadap agama karena unsur-unsur dari beberapa pasal baik itu di Undang-Undang ITE maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu semuanya terpenuhi. Yaitu ketika dia menyatakan bahwa yang paling kental itu kan ya, yang paling jelas itu bahwa dia mengatakan pesantren itu sebagai sumbernya paham radikalisme itu. Kemudian yang kedua yang ini kita bahas saat ini adalah dia meminta supaya 300 ayat dari Al-Quran yang berpotensi, ya dia mengatakan ini adalah sebagai biang dari intoleransi dan radikalisme di tanah air. Itu supaya dihapus. Nah kalau kita hitung itu 300 dari 6.666 itu kira-kira 4,5% itu harus dihapus. Nah kalau kita umat Islam jangankan 300 ayat, sak huruf perlu perang gitu loh. Ya. Satu huruf aja hilang itu lah. Allah akan menjaga kan. Satu huruf saja lah kok 300 ayat. Satu huruf saja dihilangkan dan itu menghilangkan makna, itu kita siap perang gitu loh. Ya. Tadi Kiai Muhyiddin, wah ini tinggal menunggu panglimanya itu. Tapi ya kita nggak boleh gegabah seperti itu. Jadi tetap tadi saya hargai pendapatnya Yi Muhyiddin tadi, ya kita umat Islam juga harus ekstra hati-hati. Nah, jadi Mas Muji, kalau kita perhatikan tindakan Saifuddin itu memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE ya. Nah, itu terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Ya, maksudnya kelompok masyarakat tertentu berdasarkan apa? Atas suku, agama, ras, dan aliran atau istilahnya sara itu. Nah, nanti kan connectingnya ke pasal 45A ayat 2 itu tentang pidananya. Nah, itu bisa 6 tahun kalau itu ya, jadi bisa 6 tahun itu. Jadi di atas itu mestinya ya bisa ditahan itu. Nah, lalu yang kedua itu delik penodaan agama tadi sudah saya sebut di PNPS atau Undang-Undang nomor 1 tahun 65. Dan itu kemudian kan dimasukkan ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang jadi di pasal 4 yang PNPS tadi menjadi pasal 156A. Atau kalau mau dihubungkan yang di atasnya juga 156. Ini kan bersamaan, jadi 156 itu terkait golongan-golongan termasuk agama,
ya permusuhan terhadap itu. Kalau yang 156 itu langsung berbunyi bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, jadi ini jelas sekali tindakan yang bersangkutan sudah memenuhi 2 tadi, baik Undang-Undang ITE karena itu kan diunggah di YouTube itu, ya kan? Lalu yang kedua adalah pasal penodaan agama sebagaimana diatur di dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini dari sisi hukum, wah sudah itu mestinya nggak bisa mengelak itu. Dan saya perlu tegaskan di sini, pasal ini ya 156, 156A juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu bukan delik aduan. Bukan delik aduan ya berarti biasa. Jadi kemarin itu kalau misalnya saya kan juga mencatat itu ada kelompok mana kemarin yang melaporkan ke Polda Metro Jaya kemudian ditolak itu loh. Kok ditolak? Loh ini polisi itu langsung bisa ambil ya? Iya, langsung bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Wong barangnya terang kok. Itu loh. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita nggak fair itu, walah lah yang tadi Kiai Muhyiddin sudah mengendikan tadi loh. Ini yang kalau di seberang sana begini, kalau di seberang sini begini. Kalau Jen punya anak langsung ya? Nggak usah diperintah. Maaf ini guyon ya Mas. Guyon. Ini nggak fair gitu loh. Tidak fair. Bagaimana penanganan terhadap orang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan pemerintah dan orang yang pro dengan pemerintah. Ini tidak fair. Oleh karena itu yang menurut saya mestinya ini Yi Muhyiddin kemarin kan ada alasan kenapa ini laporannya ditolak karena menurut polisi belum ada fatwa MUI terkait dengan tindakan Saifuddin ini. Nah padahal kalau kita baca ini loh, kitab undang-undang hukum acara pidana, apa ada toh syarat orang melaporkan itu harus ada fatwa MUI. Nanti fatwa MUI itu akan dipakai oleh hakim untuk apa? Memperkuat dalam rangka nanti memproses atau memutus perkara. Tidak harus dari awal semacam ini harus ada fatwa. Itu loh, kalau maksud saya itu begitu. Ini karena deliknya bukan delik aduan, polisi sudah bisa bertindak tanpa harus menunggu laporan. Dan ini kan jelas toh. Tapi sekarang kan begini Prof, katanya sekarang sedang dikaji dulu, menanyakan ke para ahli. Nah ini sebenarnya juga tidak pas tadi dengan apa yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Kalau itu tidak ada masalah Mas, menanyakan karena begini ya, untuk menetapkan misalnya seseorang menjadi seorang tersangka itu kan memang harus dilakukan kajian, ya. Paling tidak kan kalau menurut putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dikatakan minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti itu bisa saksi ditambah dengan keterangan ahli. Jadi boleh saja. Tapi kan nanti harus ditambah dengan namanya pemeriksaan terhadap tersangka. Ini putusan MK. Jadi kayak dulu misalnya ada yang tanpa ada pemeriksaan terhadap sangka kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka, tidak ada pemeriksaan pendahuluan, itu menurut saya melampaui dari putusan MK itu gitu. Nah jadi kalau yang tadi soal memeriksa ahli itu no problem, itu boleh dan itu malah dianjurkan, tapi pemeriksaan terhadap calon tersangka itu juga harus segera dilakukan. Artinya apa? Kalau ini berada di luar negeri, segera panggil. Kalau ada perjanjian ekstradisi dan macam-macam, segera dipakai gitu loh. Jangan nunggu-nunggu nanti, wah di luar negeri. Ayo bang, dulu Habib Rizik di luar negeri ya terpantau dengan dipanggil ya. Nah, tapi kalau sudah Harun Masiku, nanti dulu. Itu ini berikutnya Prof. Ya, kalau kita lihat si Abraham Moses ini kan sudah pernah dipidana gitu ya. Dan dia mengulangi lagi ini secara hukum kan berarti ada satu hal yang tidak membuat dia cerdas. Namanya residivis. Jadi residivis penista agama begitu ya, Bro. Betul.
Ini harusnya nanti Ya. hukumannya bisa lebih berat, artinya bisa maksimal itu ya, bisa 5 sampai 6 tahun gitu. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Jadi tadi sudah dikatakan bagaimana polisi seharusnya harus bertindak terhadap hal itu. Ya. Nah, apakah dari sisi hukum sebenarnya kejadian yang berulang-ulang terhadap penistaan agama itu karena faktor penegakan hukumnya sendiri atau faktor keberanian dari orang-orang yang ingin menistakan agama, Bro? Tadi Kiai Muhyiddin sudah Halo? menyinggung ya secara gamblang tadi. Itu ada dugaan kuat, ada ya siapa yang berada di balik Abraham Moses ini. Jadi ada kemungkinan besar di situ sehingga kok saya juga merasakan, lah ini orang-orang yang menistakan agama itu kok kayaknya tuh santai gitu loh, santuy. Orang mengatakan santuy, kok enak banget gitu loh. Ya, santuy sekali, Bro. Santuy gitu loh. Ada apa? Kecuali kemarin yang sudah kebelegong kalau saya katakan itu kan si Ferdinand Hutahian itu sama si Muhammad KC itu kan. Nah, itu kebelegong itu. Tapi yang berapa puluh itu yang sudah dilaporkan berkali-kali sudah menjadi tersangka, juga tidak segera diproses. Itu berapa banyak? Nah, yang kemarin 2 itu kebelegong aja itu apes lah gitu ya. Karena mungkin tuntutan kita juga besar sekali begitu, akhirnya 2 orang ini apes itu. Tapi yang lain-lain itu seolah-olah enggak ada gitu ya. Jadi ini memang satu hal yang menurut saya ada faktor itu juga, Mas. Kenapa kok berulang dan itu polanya hampir sama, itu karena memang penegakan hukum kita yang tidak tegas. Maksudnya tegas itu begini loh. Meskipun nanti mungkin ada permufakatan untuk islah atau untuk dimaafkan, tapi ya harus diproses dulu gitu loh. Kan tidak semua harus berakhir di penjara, maksud saya itu. Misalnya ini, ya nanti dimaafkan, ada kan restoratif justice macam-macam, tapi mesti diproses dulu. Kalau sudah jadi tersangka ya segera ini temukan para pihak kalau perlu, para pemimpin-pemimpin diketemukan. Ini gimana nih? Kalau perlu presiden turun, kan itu toh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Wong ini rakyatnya kok. Ini anak-anaknya yang sedang dalam tanda kutip bertikai. Kenapa itu kepala negara yang saya katakan sebagai bapak negara, namanya benevolent itu kan seolah-olah negara itu menjadi bapaknya. Ya. Salah satu simbol negara kan presiden. Boleh ngomong, itu bukan campur tangan, tapi ngomong. Kalau saya presiden pun ya untuk kasus ini yang Saifuddin itu, tolong Kapolri segera dibereskan. Gitu kalau saya presidennya. Ini kalau saya loh, saya nggak presiden ya. Misalnya mau ngomong begini tok Mas Muji, ya toh? Tapi itu bukan berarti dalam rangka campur tangan, enggak. Tapi memang posisi presiden kan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga boleh mengatur, boleh menunjuk, boleh memerintahkan. Seperti Kapolri kan berada di bawah presiden langsung, kan itu toh? Nah, jadi tidak ada masalah ini. Soal polisi harus segera bertindak, nggak perlu Pak Menko Polhukam, langsung presiden bisa komando. Berada di bawah langsung presiden. Kan begitu? Ya, kelihatannya ada perbedaan persepsi nih, Prof. Kalau kita lihat di dalam opini, ternyata Menko-nya pengen, ini segera dini. Tetapi di pihak lain kelihatannya polisi tidak secepat Menko-nya. Nah, apakah mungkin ya ada persepsi yang berbeda itu di tengah-tengah mereka? Nah, untuk menjembatani persepsi yang berbeda kan presiden harus segera turun. Nah, gitu dong. Kalau kan ini Kapolri itu kan bolehlah disejajarkan hampir kayak menteri kan. Tapi kan tetap dia itu bukan menteri. Tapi di sini ada Menko. Nah, Menko ini mestinya juga berkoordinasi dengan Pak Kapolri. Ketika Kapolri misalnya diminta untuk segera bertindak, tidak segera bertindak, ya kepalanya siapa? Presiden. Presiden yang harus segera menengahi persoalannya supaya tidak berlarut-larut. Karena begini, kan ada persoalan yang jelas apa yang dulu terjadi di tahun 2016 kan, apa yang yaitu ada kasus Meiliana ya, yang di Sumatera Utara atau di mana itu waktu itu ya. Jadi itu kasusnya kan karena terlambat segera untuk ditangani, akhirnya apa?
kerukunan umat beragama tercabai. Kemudian ada berapa vihara yang, ya kan, ada vihara yang dibakar, kemudian centang berenang rakyat berseteru semacam itu. Ini artinya apa? Potensi untuk Eigenrechting itu sangat tinggi, Mas. Eigenrechting itu main hakim sendiri. Maka tadi saya katakan ini serius crime. Jangan dibiarkan. Harus segera ditindaklanjuti, dan saya mohon nih Muhyiddin ini kalau memang diminta untuk segera bikin fatwa itu. Supaya nanti begitu, mana fatwanya? Ini. Sudah ada itu. Nah, syukur sudah ada, alhamdulillah kalau misalnya sudah ada. Wah, segera ini buktinya ini MUI sudah berpendapat secara resmi bahwa itu adalah penistaan agama. Buktinya ini sudah. Mau apa lagi? Ya, ini kan hampir mendekati kayak masalahnya yang dulu menimpa Ahok itu, Mas Muji. Itu aja cuma satu ayat. Ya kan? Ayat 51 dari surat Al-Maidah. Lah ini 300 ini. Nah, coba kalau Ahok itu berapa waktu itu? 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, 2 tahun ya, ini bisa 3 kali ini. Berarti bisa 6 tahun ini. Ya supaya ada penjeraan gitu. Atau 300 kali 2 tahun, Prof. Wah, itu nanti bisa seumur hidup nanti. Loh, kalau hukum Islam itu sudah mati, Mas, hukumnya kan. Betul nggih, Yi? Itu sudah seperti itu, hukum Islam hukumnya sudah bunuh, itu sudah terbunuh. Jadi kalau hukum kita bukan hukum Islam, ya kita ikuti KUHP paling, dan Undang-Undang ITE itu paling banter 6 tahun penjara. Ya, baik, terima kasih, Prof. Kita jadi paham juga. Yang pertama ini adalah kejahatan yang serius, ya. Ya, jadi pemirsa, ini kejahatan serius karena ini dampaknya juga sangat luas dan bisa memancing konflik horizontal. Karenanya yang kedua tadi disampaikan, ini bukan delik aduan. Seharusnya dia sudah harus segera diperiksa, segera ditangkap, dan kemudian didalami, ya tanpa harus mungkin menunggu fatwa MUI dulu. Waduh, itu sama lagi begitu ya. Nah, jadi undang-undang yang yang dilanggar sudah jelas juga, ada Undang-Undang ITE pasal 28 tadi, ada KUHP pasal 156A, yang itu sebenarnya sudah cukup untuk kemudian menjadikan dia sebagai tersangka penistaan agama, termasuk tadi ya PNPS ya, nomor 1 tahun 1965. Nah, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya dari penanganan kasus ini. Semoga tidak menguap begitu saja. Dan jangan sampai melakukan nanti Masyiroh Kubro. Ingat saja. Ingat saya, Yi, kemarin itu. Yi. Ya, nanti itu tadi sampaikan Pak Kiai ya, komandonya tinggal sudah ada belum kan, begitu ya. Kalau kita lihat tadi Prof, memang tadi saran Prof harus segera ditindak gitu ya. Pertanyaannya, kalau tidak ditindak ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini, Prof, di dalam menghadapi kondisi seperti ini secara hukum? Ya, masyarakat itu bisanya cuma menjadi penonton tuh akhirnya. Karena untuk memaksa penegak hukum segera menindaklanjuti juga dengan cara apa? Ya paling apa kita mau demo kan itu kan. Paling banter kan itu. Demo dalam arti ya tadi menyuarakan apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara-suara, dalam bentuk unjuk rasa dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan. Karena kenyataannya dulu ketika Ahok itu juga ya dalam tanda kutip kan waktu itu juga agak mengalami kebuntuan. Nah, ketika mengalami kebuntuan, sebenarnya rakyat itu akan mencari jalannya sendiri. Itu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Yang jalannya sendiri waktu itu, untung yang masih ditempuh dengan cara konstitusional, kan itu kan? Unjuk rasa itu dijamin, undang-undang unjuk rasa ada kok. Menyampaikan pendapat di muka umum, dan itu bahkan nggak perlu izin. Hanya perlu menyampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa kami akan melakukan unjuk rasa di sini dengan kapasitas sekian orang, dan seterusnya, itu cukup gitu. Apalagi sekarang ini kan musimnya sudah mulai Omikron kan sudah mulai sudah mulai merenggang dan seterusnya, artinya
status kegawatan sudah tidak seperti dahulu lagi, bahkan masuk ke mall dan macam-macam juga sudah mulai bebas, tidak ada pemantauan yang agak rigid gitu ya. Jadi untuk itu tetap kita tempuh dengan cara konstitusional melalui tuntutan. Apakah melalui media seperti ini ya, Mas Uji, ini jangan dipikir ini kecil, enggak, ini besar. Apalagi yang bicara itu Kiai Muhyiddin, itu dari 1000 yang undora mungkin cukup satu dengan ucapan beliau Kiai Muhyiddin, apalagi dari MUI meskipun tadi disinggung sudah mulai dipreteli. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kita tetap berharap MUI ini menjadi panglimanya. Saya tetap berharap MUI bisa menjadi panglima karena rakyat di bawah itu juga menunggu ketegasan dari MUI. Apakah yang nanti kita mau laksanakan secara konstitusional kalau didukung oleh bapak kita gitu ya. Jadi sesepuh-sesepuh kita yang ada di MUI itu tentu akan lebih kuat dibandingkan misalnya MUI tidak segera melansir mengenai fatwa terkait dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin ini. Jadi ini harus sinergi begitu Mas, tidak bisa kita lakukan intinya konstitusional tapi harus juga kuat tekanan, kalau tidak nanti ya akan menghilang, karena begitu menghilang itu saya khawatirkan pada titik tertentu rakyat sudah sampai pada titik kulminasi akan mengambil jalannya sendiri, misalnya tadi yang disinggung oleh Kiai Muhyiddin itu tentang Masyiroh Kubro yang dulu sempat mau juga maksudnya tinggal nunggu ini panglimanya sopo itu loh. Apa panglimanya Mas Mujianto atau siapa ini? Ini dari si law and society memang itu Mas yang mesti bisa dilakukan, tetap harus konstitusional tapi pressure-nya memang harus kuat. Ya. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa, seluruh narasumber, Kiai Muhyiddin Junaidi, Profesor Suteki, Ustadz Abu Dedat, Ustadz Ismail Yusanto, telah membahas terkait dengan pernyataan Abraham Moses yang meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Tentu ini adalah bagian dari Islamofobia, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kiai Muhyiddin Junaidi, dan sayangnya hal seperti ini belum orang yang melakukannya tidak segera ditangkap, padahal ini sudah jelas-jelas melanggar hukum, bahkan hukumnya juga sangat jelas ya. Dan ini bisa jadi juga merupakan cara-cara orang untuk mendapatkan popularitas, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Abu Dedat, dan sungguh kalau ini kemudian tidak diatasi maka bisa menimbulkan berbagai konflik sosial, ya, konflik horizontal di antara umat. Padahal umat Islam ini dari dulu sampai sekarang bisa hidup berdampingan karena sikap toleran kita kepada siapapun, dan apa yang disampaikan oleh Abraham Moses itu adalah upaya-upaya untuk bisa jadi memancing umat ini untuk bereaksi. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita sudah ada di pukul 22:14, artinya sudah hampir 2 jam kita bersama, dan tentu Anda sudah mendapatkan banyak hal terkait diskusi kita pada malam hari ini. Dan mari kita ambil hal-hal yang positif dan mari kita buang hal-hal yang negatif dari kehidupan kita, dan kita tetap menjaga marwah kita sebagai umat Islam, tetap kita terikat dengan syariat Islam dan tetap mengikuti jejak Nabi SAW, sehingga kita semuanya tetap menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang patut untuk dibanggakan. Amin. Itu saja yang saya kira dari diskusi kita malam hari ini. Kesimpulan detailnya Anda semua pasti tahu. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber, Kiai Muhyiddin Junaidi, Profesor Suteki, kemudian Ustadz Abu Dedat, Ustadz Ismail atas kesediaannya malam hari ini. Dan kita akan bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Mujianto undur diri dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.